Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging hewan sesembelihanmu itu tidak akan pernah bisa menggapai ridhonya Gusti. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kamulah yang mampu menggapainya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Wabil khusus pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rahmatnya. Jawab nopo beten iki, Pak? Saged istiqomah sementen iki alhamdulillah. Pas awal-awal gerimis kedik sepi. Yang pada malam hari ini walaupun dalam keadaan gerimis, tidak ada alasan bagi kita untuk malas dalam tholabul ilm. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang kita terus belajar untuk mencari ilmu tentang beliau, apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau contohkan, dan terus kita mencoba menerapkan apa-apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semasa hidup. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum masuk kepada materi yang baru, izinkan untuk menyampaikan beberapa materi yang 2 pekan yang lalu. Karena pekan kemarin kita libur Idul Adha. Niki berat badannya udah tambah nopo mboten niki. Semoga kolesterol aman, tidak tambah nih. Kula sing kemarin habis diet niki naik lagi. Karena pulang kerja sudah disuguhi bakso, langsung ditolak nggih mboten saged nggih Pak. Maka ini bagian dari nikmat. Maka kita murojaah sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelum Idul Adha, hanya sekilas saja. Kemarin yang terakhir kita membahas tentang keutamaan adzan. Yang pertama, setan itu lari terbirit-birit ketika mendengarkan. Bahkan dalam hadis disampaikan ketika syaitan berlari itu sambil apa Pak? Kentut, gitu. Karena kentutnya yang keras sampai dia tidak mendengarkan. Tapi selesai adzan, nanti selesai iqamah juga, niku setan kembali lagi. Kemarin kita juga sudah bahas ketika sholat kok softnya bolong, maka yang bolong itu akan diisi oleh syaitan. Kita juga sudah membahas yang di belakang soft paling belakang, kok dia sengaja sholat sendirian di belakang, maka dia menjadi sasaran empuk bagi syaitan. Sholatnya tidak akan khusyuk. Dan puncak dari godaan syaitan adalah ketika sholat lupa jumlah rakaat. Nah, ini nek imam niku ada 2, kadang digoda setan, kadang kesel bareng. Kemudian kita juga sudah membahas keutamaan bagi muadzin.
Di antaranya orang yang mendengarkan adzannya besok di akhirat akan menjadi saksi bahwasannya orang yang adzan ini pernah melaksanakan adzan dan nanti akan dibalas langsung ganjarannya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membahas tentang kalau orang tahu keutamaan adzan dan sholat di shaf yang pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nita'in fi shafil awal. Shaf yang awal. Maka pasti kita akan berebutan. Ini termasuk niki wau nggih. Alhamdulillah satu shaf lebih. Nek teng Masjid Darul Ulum nggih, mboten rebutan wong sak shaf niku ibarat telat 2 rakaat 3 rakaat asih shaf yang nek teng mriki nggih rebutan. Sing rebutan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Kemarin kita sudah bahas. Sholat tahiyatul masjid niku hukumnya adalah sunnah. Ketika bertemu dengan sholat Jumat dan lain-lain, kemarin kita sudah bahas apa yang harus kita utamakan. Kemudian menunggu sholat tidak boleh mengganggu orang lain. Kita juga sudah bahas. Tidak ada lagi sholat sunnah setelah dikumandangkan iqomah sudah enggak boleh malah mendirikan sholat sunnah, kecuali sudah mau selesai atau di rakaat yang kedua. Habis takbiratul ihram batalkan. Jangan sampai sholat sunnahnya dapat nanti yang wajib ketinggalan 1 rakaat. Kemudian kita juga sudah bahas kalau sudah dapat adzan di masjid kemudian tidak keluar dari masjid nih, jadi sudah ada adzan, tidak boleh malah keluar dari masjid kecuali ada adzan. Kalau ada orang dengar adzan kok malah pergi, tidak mendekati tempat sholat, maka dalam hadis sahih kemarin sudah kita bahas dia termasuk orang-orang yang munafik. Walaupun nanti akhirnya dia sholat, tapi sholatnya adalah sendiri. Oke. Sekarang kita masuk kepada gerakan sholat. Masuk apa Pak? Gerakan sholat. Tetapi niki yang namanya fikih niku kan pasti akan luas ilmunya, dan gerakan sholat yang saya sampaikan pada malam hari ini belum masuk gerakan sholat yang wajib yang fardu. Dari takbiratul ihram sampai salam niku pertemuan yang akan datang. Yang malam hari ini adalah gerakan-gerakan sholat. Ada 5 hukum gerakan sholat, termasuk wabil khusus malam hari ini adalah gerakan sholat, khususnya adalah sholat sunnah. Karena nanti akan sedikit berbeda. Saya sudah rangkumkan untuk yang sholat sunnah ini gerakannya dalam 1 pertemuan. Kalau yang besok sepertinya yang fardu ini tidak mungkin dalam 1 pertemuan. Yang pertama, gerakan sholat itu ada 5 macam. Yang diwajibkan, yang pertama yang diwajibkan. Yang diharamkan, wajib, kudu. Diharamkan berarti tidak boleh. Yang ketiga yang dimakruhkan, Yang keempat yang disunahkan, dan yang terakhir yang dimubahkan. Ada dari yang wajib sampai yang mubah. Kita harus paham dulu. Tidak hanya sebatas wajib dan haram, betul. Tetapi ada 5 hukum gerakan dalam sholat. Yang pertama adalah yang wajib. Ini kalau ringkes Pak. Yakni ketika seorang sedang sholat dan dia terpaksa harus melakukan gerakan yang wajib. Contoh, ketika sholat tiba-tiba pecisnya atau mungkin bagian tubuhnya yang termasuk pakaian atau penutup, misal membawa sorban atau misal pakai peci, kejatuhan najis, dan kita sudah tahu itu adalah najis. Syarat sah sholatnya kan suci dari hadas tubuhnya dan suci dari najis tempat sholatnya. Misal kejatuhan nih, misal sing beton ini sorban,
kejatuhan Pak, niki wis cetha najis niki. Ya, jatuhan kotoran. Dia harus membuat gerakan sholat, menyingkirkan yang najis tersebut. Kalau masih bisa disingkirkan, oke. Kalau masih bisa, kalau tidak berarti sholatnya, mohon maaf, harus dibatalkan, terpaksa. Niki gerakan yang wajib. Tentu nanti akan ada gerakan-gerakan yang lain. Saya ambilkan contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud. Pernah terjadi kepada Nabi, ketika itu datang malaikat Jibril, sedangkan Nabi dalam keadaan melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lain. Lalu malaikat Jibril memberitahu bahwa di sendal beliau ada najis. Ini posisi Nabi sedang apa Pak? Sholat. Malaikat Jibril datang memberitahu kalau di sendal beliau ada najis. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencopotnya, sedang beliau sholat tetap diteruskan. Niki kalau lurus kirian nih Pak. Nek sholat riyen niku mboten kados kula panjenengan. Kadang sholatnya niku nggih wonten ada istilah menggunakan khauf atau menggunakan sendal sepatu. Ampun heran ya Pak, wong zaman riyen masjid Kanjeng Nabi mboten kados ngeten iki. Untuk mendirikan sutroh niku kadang ditancapkan tombak, kadang ditancapkan anak panah. Artinya lantainya mboten keramik ngeten iki. Salatnya juga menggunakan apa? Sendal atau sepatu. Nek zaman sakniki nggih pun mboten eta. Karena sudah steril, mboten nggih. Sudah steril. Tapi poin yang saya ambil adalah Nabi melepas sepatunya. Nabi melepas sepatunya. Kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Nah ini termasuk namanya gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Nah, mungkin ini akan meluas nanti tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Yang kedua yang diharamkan. Ada 3 syarat yang diharamkan ini masuk kalau memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, gerakannya terlalu banyak. Kalau Imam Syafi'i itu lebih daripada 3 kali. 3 kali dalam 1 kali gerakan. Contoh, temeriki gatel. Okay. Oleh garuk-garuk ngeten iki ning terus lama. Niki pendapat Imam Syafi'i. Yang nek Imam Syafi'i boleh pripun Pak nek tasih gatel. 1 2 3 balik-balik. Garuk malih. 1 2 Artinya ketika gerakan tambahan-tambahan itu terlalu banyak, ini masuk syarat yang pertama. Yang kedua, berturut-turut. Nah ini tadi, garuk terus menerus, tidak ada jedanya. Oke. Kalau ada jedanya 1, 2, 3 atau mungkin lebih dari itu sebenarnya para ulama nggak apa-apa. Tapi dalam koridor sebentar saja. Terus berhenti dulu. Supaya syarat yang kedua tidak terpenuhi, yakni berturut. Yang ketiga, dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Nah ini keadaannya tidak ada. Sholat pecisnya copot. Ajeng tinggi jebule pecisnya betul kopiah. Nah ngeten iki gamil nggih Pak nggih. Nah nek kopiah kan repot Pak. Nggih mboten. Nah niku darurat mboten? Mboten. Tidak berpengaruh dengan sholat kita. Sahnya tidak sholat kita enggak berpengaruh. Kalau yang najis tadi jelas sangat berpengaruh. Nah, ini tidak berpengaruh. Maka ketika memenuhi 3 syarat ini banyak berkali-kali berturut-turut dan tidak ada urgensi, tidak darurat sama sekali. Maka gerakan ini termasuk gerakan yang diharamkan. Okay. Dan gerakan yang diharamkan ini dapat membatalkan sholat. Yang ketiga, ini sampun kula ringkes Pak, karena dalam kitab niku panjang lebar, namanya fikih niku panjang lebar. Yang ketiga adalah gerakan yang justru disunahkan. Gerakannya disunahkan. Seperti misal, ketika seorang sedang sholat, ternyata dia tidak lurus dengan sholat. Oke, misal terlalu maju atau terlalu mundur. Nah, dia merapikan sholat. Ini bagian dari gerakan yang justru disunahkan.
Karena dia akan memperbagus softnya. Atau mungkin soft di samping kanan kirinya atau di depannya itu kosong. Ada orang batal sholat, meninggalkan sholat jamaah, dia bergerak dari belakang ke depan. Justru ini disunahkan gerakannya. Nah, ini termasuk hukum yang ketiga, gerakan-gerakan sholat yang justru disunahkan untuk dilakukan. Ada sebuah contoh ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pernah sholat bersama dengan Nabi. Kemudian dia berdiri di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik beliau dan menariknya ke sebelah kanan beliau. Jadi ketika ada orang sholat, misal kalau contoh jadi yang pertama ketika kosong tadi kan kalau kita di sebelah kiri imam kita gesernya ke sebelah kanan. Kalau kita di sebelah kanan imam kita gesernya ke sebelah kiri. Kalau depannya kosong, maju nomor mboten, Pak? Maju. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i 3 gerakan. 3 gerakan. 1 2 3. Ini termasuk 3 ngeten iki. Kalau terlalu jauh, misal kosongnya kok jauh sekali, itu boleh nanti 3 dulu, berhenti sebentar. Biar yang kedua tadi berturut-turutnya tidak memenuhi syarat. Ngoten nggih? Nah, ini gerakan yang justru disunahkan. Harus dilakukan. Termasuk juga ketika imamnya batal sholat. Imam batal sholat. Saya juga pernah melakukan hal tersebut. Karena pas sholat, mohon maaf, niki buang angin, mungkin perutnya sedang nggak enak. Nah, mau nggak mau imam harus jujur, imamnya harus meninggalkan sholat. Maka makmum yang di belakangnya ini maju. Nah ini majunya ini justru disunahkan. Saya pernah ada di posisi ini, Pak, tapi dulu pas waktu ber-IPM. Ya ini ketika sholat subuh, teman saya ngimami itu malah tidur, Pak. Tahiyat akhir tidur, Pak. Nah, repot tenan iki. Gadah kanca ngantukan dadi imam iki ngeten iki. Sedangkan di depan saya itu saya nggak bisa maju lagi. Nek ini kan luas nggih. Nek ini luas, bisa maju lah sing dari belakang. Nek niku karena tempat imamnya cuma kecil. Kita tunggu lama, terus kula nggih teko maju ming sekedhik. Maju ming sekedhik, terus saya mengucap salam. Karena sudah lama sekali. Ketika saya salam, baru imamnya ikut salam tapi telat. Malah imamnya salam terakhir. Karena ini pernah kejadian. Artinya gerakan-gerakan yang justru nanti harus kita lakukan. Ini nanti ada. Ini termasuk hukum yang ketiga. Nek kita pelajari setiap gerakannya mesti susah, Pak. Nek ngene pripun Ustaz, nek ngeten pripun. Kita pelajari hukumnya dulu. Nek fikih itu seperti itu, biar enak. Yang diwajibkan, yang diharamkan, yang disunahkan. Kemudian kita masuk kepada yang dimubahkan, yang boleh. Gerakan yang sedikit karena ada hajat atau gerakan yang banyak karena darurat. Contoh gerakan niki dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5996 dan Imam Muslim nomor 543. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat itu sambil menggandeng Umamah binti Abil As, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat sambil apa? Gandeng anak. Atau mungkin ketika sholat niki sambil mengawasi anak. Enten mboten, Pak? Ada. Nah, kalau sholat delok jenggote ngeten iki. Ini gerakan yang dimakruhkan karena tidak dibutuhkan sebenarnya.
Nah, atau mungkin menyentuh hidungnya, atau mungkin sholat kali nyun sewu nggih. Nek teng mriki enten kula mboten kan. Ada orang sholat itu kali gerak-gerak. Tidak dibutuhkan. Kalau gak ada rincang, niku nek ngimami sholat, beliau cerita, aku nek ngimami sholat kudu ubah. Nek ora ubah, lali kabeh. Nah niki repot Pak. Nek pas ngimami sholat niku kadang kalih ngeten iki lho Pak. Ngeten iki. Nah niku nek dalam ilmu pembelajaran orangnya memang kinestetik nggih. Harus bergerak untuk apa nggih? Untuk mendapatkan fokus. Seperti itu. Memang ada orang seperti itu. Tapi gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan sebenarnya nanti hukumnya justru dimakruhkan. Ya, dia melakukan, tapi tidak membatalkan, betul mengurangi kadar pahalanya sedikit. Kita masuk kepada berdiri dalam sholat. Yang pertama, ketika sholatnya itu sholat wajib, berdiri dalam sholat itu justru diwajibkan bagi yang mampu, karena termasuk rukun sholat wajib. Ya. Rukun sholat wajib diantaranya adalah berdiri. Kalau mampu, kalau misal tidak mampu boleh duduk, tapi kalau mampu harus berdiri, sholat wajib. Sedangkan pada sholat sunnah niki beda hukumnya. Nah, kita baru masuk niki untuk gerakan yang sholat wajib niki besok lagi. Saya ambilkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1115, diriwayatkan dari Imran bin Husain. Beliau penderita sebuah penyakit yang menyebabkan beliau niki tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, atau mungkin kesulitan sholat dalam keadaan berdiri. Nama penyakitnya bawasir, tapi saya pribadi tidak tahu nih penyakit apa ini. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sholat qa'iman fahuwa afdol. Jika sholat itu berdiri, maka itu lebih utama. Yang pertama, paling afdol sholat sunnah itu adalah berdiri. Ini paling utama. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Jika sholatnya sambil duduk, maka pahalanya separuh dari yang berdiri. Sholatnya sambil duduk. Yang paling afdol berdiri, kemudian boleh sholat sunnah sambil duduk. Oke, saya ulangi niki dalam koridor sholat sunnah loh Pak, bukan sholat yang wajib. Dan ini hadisnya bagi orang yang mampu. Beda dengan orang yang nggak mampu Pak. Orang yang nggak mampu, walaupun sholatnya duduk, dia dapat pahalanya berdiri. Karena pengennya berdiri, tapi dia tidak mampu. Nek sholat sunnah beda cerita. Okay. Kemudian waman sholat naiman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan barang siapa sholatnya sambil tidur, itu separuh sholatnya dari orang yang sholatnya duduk. Jadi sahih riwayat Bukhari. Yang berdiri pahalanya mudahnya 100%. Okay. Yang duduk pahalanya 50%, setengah. Yang tiduran pahalanya 1/4 dari yang berdiri dan setengah dari yang duduk. Niki dasar dalilnya. Di sini saya sampaikan penjelasan para ulama. Di antaranya yang pertama adalah Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan, "Hadza lis-sahihi waliman laisa lahu 'udhrun." Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab sahih. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak memiliki udzur dan berlaku dalam sholat sunnah. Tidak punya udzur nggak apa-apa, tapi sholat sunnah. Tidak punya udzur, jadi ya awake ra kesel banget. Boleh duduk, boleh, tapi pahalanya separuh. Dan dalam koridor sholat sunnah.
yakni fin nawafili fa amma man kana lahu udhrun min maradin aw gharihi fa shalla jalisan falahu mithlu ajril qaimi. Barang siapa yang memiliki udzur karena sakit atau selainnya, maka ia boleh sholat sunnah sambil duduk dan pahala yang ia peroleh seperti orang yang sholatnya berdiri. Kalau Bang Suli, Pak, penjelasan Imam At-Tirmizi yang dapat pahala setengah niku yang tidak punya udzur. Mboten kesel, mboten gerah, mboten nggih. Sehat walafiat ning pengen duduk. Nah, timbang ra salat, nek ngadeg kok koyone malas banget misal. Maka duduk. Sedangkan orang yang punya udzur, kenapa dia harus duduk? Pahalanya seperti orang yang berdiri, walaupun itu sholat sunnah. Contoh, nek ibu kula niku kolesterolnya lumayan. Niku kalau berdiri lama mboten ya. Wong kedah rukuk sujud niku pun jan abote po. Maka sholat sunnahnya duduk. Ketika sholat sunnahnya duduk, termasuk sholat tarawih, niku nggih duduk mana? Duduknya orang yang punya udzur dalam sholat sunnah, niki pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Kan nggih kula wangsuli. Sedangkan yang tidak punya udzur, nah niku baru diparuh atau diperempat. Dalam yang lainnya, dalam penjelasan yang lainnya, hadis riwayat Muslim nomor 730. Nah, niki kula langsung sampaikan aja karena dalilnya panjang. Saya ambilkan poinnya. Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai sholat malamnya Nabi. Maka Aisyah menjawab, beliau sholat malam amat lama sambil berdiri, dan Nabi kadang sholat malamnya sambil dalam keadaan duduk. Jika beliau melaksanakan sholat malam dengan berdiri ketika membaca surat, kemudian rukuk, kemudian beliau melakukan sholat malam dan membaca surat niku dalam keadaan duduk. Nanti kalau praktekin. Jadi Nabi itu kadang sholatnya diawali dengan berdiri, nanti terus kemudian beliau dalam keadaan duduk. Hasan Al-Basri beliau berkata, insya ar-rajulu salatan tatawwu'i qa'iman wa jalisan wa mutataji'an. Jika seseorang mau, ia boleh sholat dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ini penjelasan Hasan Al-Basri. Dalam sholat sunnah, seseorang boleh melaksanakan sholatnya itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Artinya, sholat dalam keadaan duduk tidak harus punya udzur. Kemudian dalam riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Imran bin Al-Husayn, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah dengan keadaan tidur menyamping. Tidurin apa Pak? Menyamping. Penjelasan di sini dalam riwayat Bukhari nomor 1117. Ibnu Qudamah Al-Mughni beliau berkata, orang sakit jika sholat sambil berdiri dan berdirinya membuat sakitnya tambah parah atau dia merasakan kesakitan, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Dan para ulama sepakat nggak ada beda pendapat. Kalau orang sakit punya udzur, pokoknya dia sholatnya dalam keadaan duduk atau tiduran niku boleh. Sedangkan ada beberapa ulama yang
mengatakan sholat sambil duduk harus punya udzur, itu ada. Tetapi hampir kebanyakan ulama menjelaskan berdasarkan pada dalil-dalil yang ada riwayat Bukhari, niku boleh wabil khusus pada sholat sunnah. Kalau yang wajib memang tidak diperbolehkan. Nah, kecuali duduknya di sini adalah duduk dalam keadaan sholat di atas kendaraan. Niki beda, Pak. Sholat di atas kendaraan niki berbeda dengan sholat dalam keadaan tidak di atas kendaraan. Dalam riwayat Bukhari nomor 400, di sini dijelaskan bahwa Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ini melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap pada kiblat. Duduk di atas kendaraan niki lebih afdolnya adalah sholat sunnah. Oke, lawang suli adalah sholat sunnah. Sedangkan di sini penjelasan para ulama ada dua. Yang pertama, boleh sholat fardu di atas kendaraan kalau memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, khawatir keburu kehabisan waktu. Khawatir keburu kehabisan waktu, boleh sholat di atas kendaraan. Yang kedua, tidak mampu turun dari kendaraan. Contoh, ketika di pesawat, ajeng turun kan mboten sakit, Pak. Oke. Maka boleh sholat fardunya di atas kendaraan. Atau mungkin kita sedang naik travel atau yang sejenisnya yang tidak memungkinkan kita untuk turun. Oke. Karena misal tadi berhenti di pom bensin, sudah wudhu, tapi nggak ada tempat sholatnya, belum masuk waktu sholatnya, kita belum sholat. Begitu perjalanan sudah dimulai, kok lama nggak berhenti lagi, nggak memungkinkan untuk berhenti. Okay. Karena kita khawatir kehabisan waktu, boleh kita sholat di atas. Tapi poin pentingnya adalah sholat dalam keadaan duduk ini dikhususkan untuk sholat sunnah. Kalau yang wajib, kalau bisa jangan di kendaraan. Kalaupun di kendaraan, kalau bisa tidak dalam keadaan duduk. Misal di pesawat ada tempat sholatnya misal. Oke, panjenengan sik sampun pengalaman nek kula dereng. Maka boleh kalau bisa berdiri lebih utama, karena ini sholat fardu. Kalau memang nggak ada tempat, boleh dalam keadaan duduk, karena terpaksa. Maka kita masuk pada materi gerakan sholat sambil duduk. Ini kalau contohnya mawon. Karena nek kalau jelaskan nanti panjang lebar. Oke. Ada 4. Yang pertama, diawali berdiri, diakhiri berdiri. Diawali berdiri, diakhiri berdiri. Yang kedua, diawali berdiri, diakhiri dengan duduk. Rakaatnya maksud saya, rakaat awal berdiri, rakaat terakhir berdiri. Rakaat awal berdiri, rakaat terakhir duduk. Diawali dengan duduk, diakhiri dengan duduk, kemudian diawali dengan tidur, ya diakhiri dengan tidur. Ini kalau tidur dengan duduk niki saya tidak mendapatkan digabung. Tapi kalau berdiri dengan duduk niki ada gabungannya. Saya jelaskan lagi, tambahkan dulu. Kemudian duduknya di sini boleh dalam keadaan duduk tawaruk, iftiros, mutarabbi'an, kemudian duduk ika atau duduk-duduk yang lainnya tetap disahkan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Beliau sholat dalam keadaan duduk bersila. Ini hadisnya hadis sahih. Kalau contohnya mawon, Pak. Nggih. Madhep mriki nggih. Yang pertama sholat sunnahnya diawali dengan berdiri. Takbiratul ihram, nggih, kemudian rukuk seperti biasa. I'tidal karena masih kuat. Nggih.
kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud malih, kemudian naiknya ngeten iki, Allahu Akbar. Ngeten. Ini yang paling afdol, duduknya duduk di antara dua sujud. Nggih. Kemudian rakaat selanjutnya pripun? Boleh rukuk dan sujudnya tetap kita laksanakan sujud seperti biasanya. Contoh, nggih. Niki setelah ngeten, niki rakaat yang pertama selesai. Kita masuk rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nggih. Boleh terus nanti turun, nggih. Sujudnya seperti biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngeten malih. Rakaat yang kedua selesai. Kita masuk rakaat yang ketiga. Yang ketiga sama lagi. Nggih. Allahu Akbar. Kalau rukuk tangannya temriki nggih, Pak? Enggak boleh di sini, mboten asal. Di sini. Nggih. Termasuk orang yang enggak mampu sujud, maka rukuk dan sujudnya harus beda napa nggih? Nah, intinya yang rukuk dan sujud jangan sama nggih. Jadi misal rukuk ngeten ini yang enggak boleh. Allahu Akbar. Mampunya sementen. Rukuknya semonten maka sujudnya nggih sementen, enggak boleh. Rukuknya sedikit aja enggak apa-apa. Nggih. Membedakan antara rukuk dan sujud. Termasuk pada sholat yang wajib yang enggak mampu berdiri. Nah, kita masuk di rakaat yang ketiga, misal kita mau masuk rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat yang keempat berdiri, Pak, karena mampu. Memang diniati diawali berdiri, diakhiri dengan rakaat yang terakhir berdiri. Boleh. Nggih. Ada juga sing berdirinya hanya rakaat yang pertama. Yang terakhir tetap duduk. Rakaat yang terakhir tetap duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat yang keempat terakhir tetap duduk. Boleh. Niki. Nggih. Jadi diawali berdiri, diakhiri berdiri boleh. Diawali berdiri, diakhiri duduk juga boleh. Diawali duduk, jadi diawali duduk langsung duduk, boleh. Diakhiri dengan duduk, boleh. Oke. Kemudian duduknya tidak cuma seperti ini. Ada berapa yang diperbolehkan. Oke. Dan bahkan para ulama niki membolehkan semua jenis duduk. Semua jenis duduk diperbolehkan. Ini contoh, niki yang tadi riwayat dari Ibunda Aisyah, Nabi duduknya adalah bersila. Jadi ketika misal dari berdiri nih Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki duduk bersila Pak, duduk bersila, duduknya ngeten, Allahu Akbar, ngeten niki Pak. Boleh mboten Ustaz? Boleh. Nanti rukuknya nggih ngeten malih, nggih. Karena ada orang yang kalau duduk di antara dua sujud wau justru malah enggak kuat. Ada. Ada yang duduk kados ngoten niku karena wis biasa, ada. Nggih. Kalau dulu saya diajari di pondok niku yang seperti ini yang sering digunakan. Termasuk Nabi juga duduknya seperti ini. Karena lebih betah lama, ngoten nggih. Terus nanti sujudnya pripun nggih? Sujud malih Pak, kados ngeten. Nggih. Terus iftirasnya tetap iftiras. Duduk malih, nggih. Terus nggih bersila lagi. Ngoten. Seperti ini. Nggih. Tapi nek tahiyatnya tidak bersila nggih Pak. Nanti tahiyat akhirnya tetap ngeten nggih. Tahiyat akhirnya tetap ngeten. Nah, seperti itu. Atau mungkin duduk yang lain, misal kuatnya duduk yang tahiyat akhir, mboten napa-napa. Bahkan sholat sunahnya niku kalih duduk selonjoran, saya nggih. Boleh, Pak. Sholat sunahnya diawali duduk tapi dari selonjoran. Ning
kula berpesan nek kiat mboten senderan, ampun senderan. Karena duduk orang senderan niku dianggap masuk kategori yang ketiga. Yakni sholatin apa, Pak? Tiduran. Saya bacanya ngoten niku. Kalau punggungnya niki ada penyangganya, ini dianggap sebagai orang yang sholatnya sambil tidur. Niki yang ngeten Drin. Nek ngeten nggih biasa. Nggih, intinya rukuk sedikit, nanti sujudnya lebih banyak. Ampun tangannya ditaruh di bawah ketika dalam keadaan rukuk. Nggih. Nek rukuk ampun ngeten, rukuk ngeten, nggih. Ketika sujud ini baru di bawah. Nek sujud. Yang membedakan itu. Ngeten. Nggih. Terus sholat sambil tiduran. Yang paling afdol tidurannya menghadap ke arah kiblat. Nah, ini kali tiduran mboten apa-apa niki kula. Nggih. Ya karena ilmu. Ya, barangkali suatu saat kepake, Pak. Nggih. Jadi sholatnya sambil tiduran miring. Tiduran miring ke arah kiblat, Pak. Nggih. Allahu Akbar. Nggih ngeten iki tiduran baca. Misal kalau yang tiduran ini kebanyakan adalah orang yang sakit. Terus tidurnya ada dua versi gerakan rukuk dan sujud. Gerakan rukuknya kalau lepas nggih, Pak. Nih kok ucul-ucul niki. Maka gerakan rukuknya yang paling afdol adalah ngeten. Berbaring dulu, kemudian berdiri, kemudian rukuk. Niki yang paling afdol, Pak. Nggih. Kalau nggak mampu pripun Ustaz? Nggih lir rukuk sambil napa? Tiduran ngeten mboten napa-napa. Nggih. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ngoten. Sujudnya nggih teko saged. Ya. Jadi ada 3: berdiri, duduk, tiduran. Saya pernah ada juga ketika tiduran ini khusus untuk orang yang sakit. Itu bahkan kalau orangnya nggak mampu dengan mengangkat tangan. Okay. Saya pernah di rumah sakit itu ya oleh sholat karena diinfus, Pak. Nggak bisa angkat tangan betul. Tangannya jangan sakit luar biasa. Pas itu modelnya ketika disuntik itu masih disuntik terus. Sekarang kan ada suntikan lewat selang ya, Pak. Selangnya sih disuntik. Pas zaman itu mboten, Pak. Nek disuntik sini niku dilepas suntik. Nah, embur to, Pak. Niko pas sehari disuntik berapa kali nggih gerak nggak bisa. Nah, maka tangannya sing gerak ming satu karena kuatnya satu. Kalau memang ada orang yang nggak bisa, contoh kemarin ada jamaah yang telepon niku karena semoga beliau diberikan kesembuhan. Jamaah kula teng Masjid An-Nur kajian Riyadhus Shalihin niku qadarullah diparingi ganjaran stroke. Kaki kali tangannya mboten saged. Terus telepon tata carane salat pripun. Salatnya dengan kedipan mata. Dengan kedipan mata. Karena sudah tidak bisa ngangguk. Kalau masih bisa ngangguk, gitu kok. Nanti salam nggih mengeten iki. Dalam tiduran. Niku wis sak pasrah-pasrahe orang. Kalau ada orang yang enggak bisa melihat, misal wis enggak mampu untuk melihat tapi dia masih sadar, salatnya dengan dibatin mboten napa-napa. Nah, wis mentok-mentok ini. Mentok-mentok. Maka paling saya nek rumah sakit niku nggih kula berpesan nggih, rumah sakitnya kita. Minimal wayahe salat niku dieling. Karena banyak, Pak, di masjid di rumah sakit niku orangnya tetap wajib salat. Salat fardu niku tetap wajib dikerjakan. Panjenengan gerah niku tetap wajib salat. Mboten terus rukshohnya ditinggalkan mboten, Pak. Rukshohnya tetap dikerjakan. Orang yang sakit hanya bisa kedip mata saja dia dianjurkan untuk bukan dianjurkan, diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat. Oke. Maka materinya adalah sampai pada gerakan sholat sunnah menika yang diakhiri dengan sholatnya tidur, boleh nanti rukuk sama sujudnya dengan duduk. Ini yang paling afdol untuk orang yang sholat dengan tiduran tapi masih mampu untuk duduk. Sedangkan yang sudah tidak mampu boleh nanti diakhirinya rukuk sama sujud dan lainnya tetap
tiduran itu tetap diperbolehkan. Kalau miring nggak mampu, boleh tetap menghadap ke atas diperbolehkan. Seperti itu. Yang menghadap kiblatnya ketika tiduran adalah miringnya. Nanti rukuknya mboten marep kiblat, mboten apa-apa. Mboten nggih. Tadi kan ketika miring kan marep kiblat, Pak. Rukuknya mengeten-ngetene justru tidak memang seperti itu. Niku lebih afdal daripada yang tetap miring itu. Seperti itu. Nggih, niki sebelum saya akhiri karena mesti tanya jawabnya banyak. Nah, nanti tanya jawabnya niki seputar yang saya sampaikan, belum masuk ke yang sholat wajib. Yang sholat wajib berarti besok. Nah, nanti nih kira-kira pertanyaannya ada di kajian besok, tidak saya jawab dulu. Biar besok berangkat untuk kajian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Nah, monggo barangkali ada tanya jawab. Kalau bisa saya jawab nggih kula jawab. Nek mboten nggih, mangke kula tampung ringin. Sekian, monggo. Nggih. Nggih. Anak kembarnya gendong depan belakang. Dua-duanya digendong depan. Wah, ini bapak yang jos nih Pak nggih. Nah, sangat diperbolehkan Pak. Sangat diperbolehkan. Nah, gendong anak ini ketika anaknya nanti sudah bisa diberdirikan, pas kita sujud nih atau pas rukuk nih kita masih kuat ya sambil digendong nggak apa-apa. Nek nggak kuat nanti anaknya kita turunkan berdirikan. Kita tinggal sujud dan lain-lain. Ketika mau naik kita gendong lah lagi karena belum bisa, nek belum ditidurkan. Nih, ditidurkan riyen. Niku tadi termasuk gerakan yang boleh dilakukan. Ya, gerakan yang boleh. Wonten Pak. Wonten malih barangkali. Monggo. Oke, kalau pesen nih yang ini beli saat niki wonten Pak, teng Shopee banyak niki. Gendongan anak. Oke. Nah, niku praktis. Ketika sholat wah bisa Pak kita gunakan. Oke. Saya sampai punya 3 karena sing pas jeh bayi ini karo sik rada gede. Ketika sholat kan nyaman Pak. Jadi kita leng bujengi mboten patek rekoso. Oke. Dan bayinya juga nyaman. Monggo, ada lagi? Nggih. Doa ketika sujud ya, nggih. Nah, niki saya pernah menyampaikan di Masjid Al-Fat sampai saya membuat sebuah tulisan karena ada jamaah yang bertanya tentang sujud. Karena yang bertanya ini gelarnya doktor, Pak. Doktor, maka saya jawabnya pertemuan akan datang saya jawab tak kasih proposal jawabannya nih. Yang intinya, yang pertama, sunnah doa dalam sujud, ya, memperlama sujud. Niki yang pertama adalah di semua rakaat, di semua rakaat. Tidak cuma di sujud yang tapi di semua sujud niku disun. Yang kedua, yang melaksanakan memperlama ketika doa ini ampun ketika jadi imam. Oke. Imam sholat. Nun saya Pak. Ada beberapa imam yang nek sujud sing terakhir suwene pol Pak. Ngluwihi sak rakaat niku. Kalau jamaah sing sampun biasa enggak apa-apa karena sudah paham nggih. Nek sing dereng Pak. Nah niki repot. Maka yang kedua niki tidak dalam keadaan menjadi makanya enten makmum rakaat sing di soft belakangnya soft pertama maju karena dikira imamnya meninggal repot makanya tidak dalam kondisi menjadi imam. Yang ketiga tidak boleh doanya itu dengan Al-Quran, justru mah nggak boleh Pak. Misal Rabbi firli nggak boleh.
Rabbi habli minas, enggak boleh. Rabbana hablana, enggak boleh. Doanya dengan doa di luar Al-Quran. Yang ketiga. Yang keempat, enggak boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, enggak boleh. Enggak boleh ini. Ya. Hadis boleh. Kalau dengan kita sujud, doa terus ditambahi dengan bahasa kita, betul. Yang kelima, doanya di dalam hati kalau menggunakan bahasa kita. Saya ulangi, Imam Mansuri, doanya di dalam hati kalau menggunakan bahasa kita. Dan ini yang lebih afdal. Okay. Yang terakhir, karena ada ulama yang justru menaruh doa ini nanti letaknya ada di ketika sebelum salam, ada juga. Okay. Itu doanya di situ ada. Tidak di sini. Ada ulama yang tidak setuju dengan doa ketika sujud karena mengambil yang sebelum salam itu ada. Nah, ini namanya fikih. Nah, fikih harus legowo dengan dengan perbedaan pendapat. Yang penting saya sudah sampaikan dari saya pernah buat niku nenek dalile estu kula mboten apa. Riwayat sinten riwayat niku di luar saya karena tidak saya bawa. Tapi intinya seperti itu. Mboten, Pak. Ini penting. Wonten malih monggo. Sampun? Nah. Oke. Alhamdulillah karena belum sholat wajib, ngoten nggih. Nek sing sholat wajib mangke banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Di pertemuan yang akan datang kita nanti masuk gerakan sholat tapi yang sholat wajib. Ini penting. Kita belajar gerakannya biar kita paham mana yang termasuk ajaran dari Kanjeng Nabi, mana yang bukan, mana menurut ulama yang ini seperti itu boleh. Dan Muhammadiyah, saya dipesani oleh Majelis Tarjih PP, semakin banyak pengetahuan yang kita sampaikan ke jamaah, semakin jamaah itu memahami kalau tarjih itu sudah memberikan yang terbaik. Oke. Nanti kita sampaikan pendapat Imam Maliki seperti ini, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Hanafi, atau bahkan mungkin ada Imam Ghazali. Ada tambahannya itu, kenapa Muhammadiyah beli ini? Nah, oke. Karena saya pernah ketika ngisi di Masjid Muhammadiyah, niku ada jamaah yang protes, Ustaz kok malah tambah mumet tuh. Ngaji kok tambah mumet tuh. Kok disampaikan sing sederhana mawon. Nek rukuk doane nopo, gerakane piye, ngoten niku nggih enten. Nggih. Nek teng Borobudur saya rasa jamaahnya sudah sing butuh penjelasan. Sing butuh. Dari pertanyaan jamaah niku sudah ketahuan kok, Pak. Nek jamaah mereka pertanyaannya, Ustaz doa anu nopo? Ah niku hanya sebatas amalia. Nek ini kan sudah masuk ke ilmiah. Sudah masuk ilmiah. Mungkin itu untuk pertemuan yang akan datang nanti kita bisa lanjutkan materinya. Nanti bisa dipraktekkan nggih. Bapak-bapak nek panjenengan lebih kesel ngoten nggih. Daripada enggak sholat malam, mending sholat malam walaupun dengan duduk. Ning ampun duduk sambil nonton televisi. Nah, tak duduk nih, enten sing ngajari sinten Ustaz Arif nggih. Tetap fokus dalam melaksanakan sholat. Itu mawon, banyak salah dan kurangnya itu salah kurang saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian menwal qalam wal masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.